Halo para tukang nonton, selamat datang di channel Nonton Ulang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Mandarin dengan judul Big Brothers. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Donnie Yen dan disutradarai oleh Kawai Kam. Film ini berkisah tentang seorang guru mantan militer yang memilih kembali ke Hong Kong untuk mengajar di sebuah sekolah yang berisikan dengan anak-anak bandel. Gimana ceritanya? Langsung kita mulai. Film dimulai dari ruang kepala sekolah di mana ada seorang guru yang bernama Chen Xia atau kita sebut saja Guru Chen yang sedang melakukan wawancara kerja dengan kepala sekolah Lin Kuak Yang. Tapi kepala sekolah tidak menerima Guru Chen karena ia tidak memiliki pengalaman mengajar sama sekali. Akan tetapi, Guru Chen menyodorkan surat yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah pendahulunya yaitu Bapak Fong untuk diserahkan kepada kepala sekolah yang baru, yang tidak lain adalah Guru Lin. Keesokan harinya, di sekolah SMA Takci, Guru Chen masuk ke kelas F6B, kelas yang berisi dengan murid-murid berandal. Ketika masuk kelas, Guru Chen langsung disuguhi dengan pemandangan yang tidak biasa. Ada yang sedang memasak, ada yang merumpi, dan ada yang main gitar. Bahkan, ada yang sedang tidur di dalam kelas. Guru Chen mulai mendekati mereka dan mulai ingin membaur dengan mereka. Akan tetapi, semua murid tetap acuh kepada Guru Chen. Tak habis pikir, untuk mendapatkan perhatian dari para murid, Guru Chen lalu menembak sprinkle kebakaran dengan kapur, sehingga seluruh kelas menjadi basah. Dan Guru Chen dengan bangganya mengatakan, "Selamat datang di kelasku." Lalu di jam istirahat, bocah-bocah pentolan dari kelas 6B pun nongkrong sambil ngerokok santai di gudang tempat penyimpanan bola basket. Tak lama kemudian, anak-anak basket pun datang. Di sini mereka hampir aja ribut karena anak-anak basket nggak terima kalau gudang mereka bau asap rokok. Keesokan paginya, Guru Chen masuk ke kelas 6B. Tapi ketika ia membuka pintu, langsung disambut oleh jebakan ember dan air. Dengan sigapnya, Guru Chen yang mantan militer ini langsung dapat menangkisnya dan malah mengenai murid yang duduk di bangku paling pojok. Singkat cerita, Guru Chen memulai kelas dan memberikan pertanyaan kepada para murid dan berjanji, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar, maka ia dapat pulang lebih awal. Mengetahui di dalam kelas tersebut ada perokok, lalu Guru Chen memberikan pertanyaan seputar rokok. Lalu, salah satu dari 5 anak berandal kelas tadi mampu menjawabnya dan langsung diizinkan untuk pulang lebih awal. Sontak seisi kelas menjadi antusias mendengar materi-materi yang disampaikan oleh Guru Chen. Cara ini cukup membuat mereka mengerti apa yang hendak disampaikan Guru Chen. Lalu Guru Chen berpesan agar mereka harus memiliki pemikiran yang kritis agar tidak mudah dibodohi oleh orang lain. Lalu Sin berpindah ke ruang kepala sekolah, di mana ia sedang rapat dengan Biro Pendidikan. Kepala Biro Pendidikan meminta kepala sekolah Lin agar sekolahnya dapat memenuhi standar pendidikan, karena jika tidak, Biro Pendidikan terpaksa harus menutup sekolah Takci. Kepala sekolah Lin yang pesimis langsung meninggalkan ruang kepala sekolah. Lalu Sin berpindah ke kantin sekolah. Keributan dan perkelahian pun terjadi di kantin, lantaran di sana ada anak basket yang kemarin dan berandal kelas 6B yang telah diprovokasi. Lalu Guru Chen mendapat kabar bahwa kelima murid itu telah dikeluarkan lantaran kasus perkelahian tersebut. Guru Chen berlari mencari mereka. Untungnya mereka masih berada di lorong sekolah dan sedang berkelahi. Lalu Guru Chen melerai mereka. Guru Chen pun langsung memberikan surat penyesalan agar mereka tidak dikeluarkan dari sekolah Takci. Setelah itu, Guru Chen mencari data-data murid-muridnya hingga larut malam agar ia lebih kenal dengan mereka. Yang pertama ada Xiang Zufa. Dia memiliki hobi bernyanyi dan bercita-cita ingin menjadi seorang musisi terkenal. Yang kedua ada Wang Denan. Ia seorang gadis tomboy yang tumbuh dengan tidak mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, lantaran kedua orang tuanya lebih memperhatikan adik laki-lakinya. Wang De sangat menyukai mobil dan bercita-cita ingin menjadi seorang pembalap. Yang ketiga ada Qishan.
Ia tumbuh dan lahir di keluarga yang kurang harmonis. Ibunya berselingkuh dan ayahnya menjadi suka mabuk-mabukan. Lalu ia melampiaskannya dengan bermain game, dan Kishan bercita-cita ingin menjadi seorang gamer profesional. Yang keempat ada Kicheng. Ia merupakan kembaran dari Kishan. Ia memiliki kekurangan yaitu sulit berkonsentrasi. Setiap hari ia melayani ayahnya dan memiliki cita-cita untuk bisa hidup mandiri dan keluar dari rumah ayahnya. Dan yang terakhir ada Wei Chong. Seperti apa Wei Chong? Kita akan jelaskan nanti. Keesokan paginya, keempat temannya memilih untuk mengisi surat penyesalan dan kembali masuk ke sekolah taksi. Akan tetapi Wei Chong lebih memilih untuk keluar dan bekerja di sebuah restoran. Malamnya ketika Wei Chong sedang bekerja, ada seorang taipan bernama Bo Zhang. Ia berencana ingin membangun sebuah apartemen di wilayah SMA taksi. Lalu Bo Zhang ini meminta bawahannya untuk menggusur SMA taksi agar rencananya dapat berjalan dengan mulus. Seketika bawahannya langsung menyanggupinya. Ketika sedang sibuk menonton pacuan kuda, Wei Chong mengambil korek bawahannya Bo Zhang. Si bawahan Bo Zhang ini mengetahuinya dan membuat Wei Chong babak belur. Setelah Wei Chong babak belur, si bawahan memberinya uang dan kartu nama jika nantinya ia membutuhkan pekerjaan. Sementara itu di tempat lain, Guru Chen ingin menemui Zufa. Kebetulan, ia bertemu Zufa di pasar dalam kondisi sedang dikejar-kejar oleh banyak orang. Ternyata, Zufa sudah mencuri tiket konser yang dijual oleh ayahnya. Lalu, Guru Chen pun dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Scene berpindah di pinggir laut di mana Zufa bercerita banyak kepada Guru Chen tentang mimpinya. Lalu Guru Chen memberikan motivasi kepada Zufa, dan Guru Chen meminta Zufa untuk bernyanyi di depan umum kalau mau terkenal. Setelah itu, Guru Chen mencontohkannya dan Zufa pun segera ikut bernyanyi bersama Guru Chen dilihat oleh banyak orang. Lalu, scene berpindah ke rumah si kembar Kishan dan Kicheng. Hal yang sangat berbeda terjadi di rumah ini. Mereka berdua dimarahi oleh ayahnya yang habis pulang kerja lantaran mereka tidak membelikannya bir. Lalu Kicheng yang sudah berani melawan ayahnya lebih memilih pergi dan mengerjakan pekerjaan rumahnya di luar rumah. Keesokan paginya Guru Chen menemui ayah si kembar yaitu Pak Huang. Lalu Guru Chen mengajak Pak Huang untuk ngobrol bareng. Di lain pihak, di kediaman Wang De, ia sedang mengerjakan PR dengan adiknya. Lalu ayahnya datang membawakannya make up. Hal ini lantaran ayahnya ingin Wang De menikah dengan anak bosnya. Lalu Wang De lebih memilih kabur menggunakan mobil ayahnya. Sesampainya di gerbang parkir, Guru Chen langsung mencegatnya dan mengajaknya ke tempat gukar, supaya Wang De dapat mengemudi sesuka hatinya. Lalu Wang De mengajak Guru Chen balapan, tapi Guru Chen menolaknya, lantaran yang akan bertanding melawan Wang De adalah ayahnya. Ayahnya berjanji tidak akan memaksanya lagi jika Wang De bisa menang melawan ayahnya. Balapan pun dimulai. Balapan berakhir dan dimenangkan oleh Wang De. Lalu Wang De menagih janji ayahnya, akan tetapi ayahnya mengingkarinya. Wang De yang kesal langsung tancap gas keluar dari lintasan gokar. Tak selang lama ayahnya pun mengejar Wang De dengan mobil gokarnya hingga ke pasar. Setelah itu, kecelakaan menimpa ayah Wang De. Saat hendak menolong ayahnya, tiba-tiba ada truk datang yang hendak menabrak Wang De. Tiba-tiba truk itu menabrak mobil gokar yang Wang De kemudikan hingga mobilnya hancur. Ayah Wang De mengira bahwa putrinya ikut terlindas oleh truk dan menangis jadi-jadinya sambil meminta maaf kepada Wang De. Lalu Wang De pun muncul di sebelah sang ayah dan mereka pun saling memaafkan. Sementara itu, Kishan, Kicheng dan lainnya diminta Guru Chen untuk pergi ke kantor rehabilitasi dan mewawancarai seorang di sana yang tak lain dan tak bukan yaitu Pak Huang, di mana ia adalah ayah dari si kembar. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan, salah satunya, kenapa ia kecanduan dengan minuman keras? Lalu Pak Huang menjawab bahwa ia kecanduan karena ia merasa sakit, diselingkuhi, dan ditinggalkan oleh istrinya. Ia pun tak ingin lagi ditinggalkan oleh anak-anaknya. Terang saja mendengar hal itu, si kembar langsung terharu dan menangis. Scene berpindah ke Wei Chong. Di malam itu, Wei Chong pergi ke tempat Bos Ying, yang mana tadi merupakan bawahan dari Bos Zhang, yang sempat membuat Wei Chong babak belur kala itu. Bo Jing ini seorang bandar judi dan juga pemilik gym.
Lalu Bos Ying memberikan pekerjaan kepada Wei Chong untuk memberikan racun kepada pemain MMA yang akan bertanding sehingga ia lemas dan kalah. Lalu Shin berpindah ke Guru Chen yang mengunjungi rumah Wei Chong. Akan tetapi Wei Chong tidak ada di rumah. Guru Chen hanya bertemu dengan neneknya. Neneknya pun bercerita kalau Wei Chong itu adalah anak yatim piatu di mana ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan. Di sana Guru Chen menemukan obat Midocam, yaitu obat relaksasi otot. Setelah itu Guru Chen mengambil obat itu secara diam-diam dan berpamitan dan memberikan sedikit uang kepada nenek Wei Chong. Di malam harinya Wei Chong melancarkan aksinya. Tapi sayangnya Wei Chong ketahuan dan langsung dicekoki air sebanyak-banyaknya dan menguncinya di dalam loker. Tak lama kemudian Guru Chen menjemput muridnya itu secara baik-baik. Akan tetapi karena diprovokasi, perkelahian pun terjadi. Guru Chen langsung menghajar semuanya, hingga sang petarung MMA pun turun tangan. Guru Chen kewalahan menghadapinya, lalu Guru Chen dibantingnya dan pingsan dibuatnya. Tak lama kemudian, petarung MMA pun ikut pingsan. Sesampainya di rumah sakit, Wei Chong ditahan oleh polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, Bos Ying yang takut ulahnya ketahuan, tidak memberikan jaminan kepada siapapun. Lalu Guru Chen menjadi jaminan Wei Chong agar Wei Chong dapat bebas. Akhirnya Wei Chong pun berjanji akan menjadi anak yang baik dan pulang merawat neneknya. Shin berpindah ke sekolah taksi. Rupanya kejadian di ruang ganti MMA itu diliput oleh media. Di sana murid-murid tak menyangka bahwa Guru Chen merupakan seorang marinir dan juga alumni dari sekolah taksi. Saking penasarannya kepada Guru Chen, akhirnya para murid mencari tahu seperti apa Guru Chen dahulu kepada pekerja yang ada di sekolah tersebut. Guru Chen dahulunya merupakan anak yang sangat bandel, bahkan ia sempat mengacau pada upacara kelulusan sekolah. Lalu kepala sekolah menyarankan kepada bibinya untuk menyekolahkan Guru Chen ke sekolah militer. Sejak kecil Guru Chen ini hidup dengan bibinya, lantaran ibunya meninggal dan ayahnya pergi entah kemana. Guru Chen sukses menjadi marinir yang hebat. Ia sudah bisa mentaati aturan dan menjadi pribadi yang berbeda. Lalu rasa kemanusiaan Guru Chen muncul saat ia ditugaskan ke medan pertempuran di Timur Tengah. Hal ini yang mendorongnya untuk kembali ke Hong Kong dan menebus dosa-dosa Guru Chen. Lalu ia mengirim surat kepada kepala sekolah Fong dan bertemu dengannya. Lalu kepala sekolah Fong meminta kepada Guru Chen untuk menjaga junior-juniornya agar tidak salah jalan. Tak berapa lama kemudian Guru Fong pun meninggal dunia. Itulah latar kehidupan dari Guru Chen. Lalu Shin berpindah ke sekolah taksi di mana Guru Chen menjadi sangat populer dan disukai oleh banyak orang. Murid-murid 6B pun sudah mulai tobat dan memiliki misi yang sama, yaitu untuk mendapatkan nilai yang bagus di ujian kelulusan umum nantinya. Dari kelima bocah berandal 6B, hanya Ki Chen yang sulit berkonsentrasi dan mendapatkan nilai jelek saat tryout. Ia mendapatkan nilai 8 dari 100. Hal ini membuat Ki Chen frustasi dan membeli pil Ritalin agar bisa lebih fokus dalam belajar. Ki Chen menenggak banyak pil Ritalin agar dirinya bisa fokus. Akan tetapi, Ki Chen yang sudah frustasi dan stres memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ketinggian. Untungnya, nyawa Ki Chen berhasil diselamatkan. Akan tetapi membutuhkan perawatan lebih lama karena ia kecanduan pil Ritalin. Aksi bunuh diri ini rupanya diliput oleh media. Lantas, Biro Pendidikan pun tidak mau disalahkan dan menganggap bahwa ini merupakan masalah personal dan Guru Chen lah yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Lalu, Biro Pendidikan meminta Guru Chen untuk berhenti mengajar lantaran caranya mengajar tidak dapat menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Kepergian Guru Chen pun diiringi oleh tangis dari para murid-muridnya. Suatu hari, para murid 6B mendapatkan kabar dari Guru Chen untuk menemuinya di sekolahan. Padahal hari itu mereka ada ujian publik. Karena sudah rindu dengan gurunya, para murid ini pun datang ke sekolah dan menunggu Guru Chen. Karena Guru Chen tak kunjung datang, akhirnya para murid ini mengirim pesan ke Guru Chen di mana Guru Chen tidak tahu menahu soal undangan ini. Guru Chen yang merasa curiga dan khawatir langsung bergegas menuju sekolah taksi. Benar saja, ternyata yang mengirim pesan itu adalah Bos Yin. Ia ingin melakukan aksi penggusuran yang diperintahkan oleh Bos Taipan kala itu. Bak pahlawan, Guru Chen langsung menghajar satu persatu habis kroco-kroco dari Bos Yin. Sampai akhirnya Guru Chen berhadapan langsung dengan Bos Yin. Ternyata usut punya usut, Bos Yin ini memiliki dendam kesumat kepada Guru Chen.
lantaran ia pernah mematahkan jarinya. Rupanya Bosin ini dulu adalah anak yang bermain piano saat acara hari kelulusan. Pertarungan sengit pun terjadi, saling pukul, saling banting, saling kesakitan. Pertarungan berakhir saat Guru Chen merebut pisau Yin dan menusuk kakinya sebagai pertanda permohonan maaf Guru Chen kepada Bosin. Setelah pertarungan itu, Guru Chen meminta para murid untuk tetap ikut dalam ujian publik meskipun mereka sudah terlambat. Dan film pun berakhir dengan semua orang mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Sekolah yang mendapatkan dana tambahan, Zufa yang menjadi penyanyi hebat, Wang De yang mendapatkan SIM-nya, Wei Chong yang mendapatkan rumah dari program pemerintah, serta Qi Cheng yang sudah boleh pulang dari rumah sakit. Oh ya, di akhir film kita juga diperlihatkan kelas F6B generasi baru. Akan tetapi kita tidak diperlihatkan apakah yang mengajar tetap Guru Chen atau guru yang lain. Ya, begitulah akhir dari film Big Brothers. Gimana menurut kalian jika punya guru yang seperti Guru Chen? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam nonton.